فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masuk pada An-Naqidul Tsani, ya kawan, pembatal Islam yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, pembatal yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman, yaitu siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala perantara-perantara, yang dia berdoa, yakni beribadah kepada mereka dan meminta kepada mereka syafaat serta bertawakal kepada mereka, maka dia kufur berdasarkan ijma'. Dan perhatikan dalam syarah ikhwan, qauluhu ats-tsani man ja'ala bainahu ila akhirih. An-naqidu tsani minan nawaqidi wa huwa fil haqiqati naw'un min anwa'in naqidil awwal wa dakhilun fih. Pembatal yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan ini pada hakikatnya adalah jenis dari jenis-jenis pembatal yang pertama. Kenapa? Karena pembatal keislaman yang kedua ini juga masuk kategori syirik. Padahal di pembatal Islam yang pertama telah disebutkan pembatal Islam pertama Pak Umar, syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembatal yang kedua ini juga hakikatnya Pak Jabir, syirik juga, ya kan? Nah, sehingga pembatal Islam yang kedua ini sebenarnya adalah jenis dari jenis-jenis pembatal yang pertama. Wa dakhilun fih, dan masuk dalam pembatal Islam yang pertama. Kenapa? Fal awwalu 'amun wan naqidu tsani khas. Ya, sehingga pembatal yang pertama itu umum sifatnya, yaitu mencakup semua jenis syirik akbar, sedangkan pembatal yang kedua ini khusus, yaitu menyebutkan secara khusus suatu jenis dari jenis syirik akbar yang menjadi pembatal keislaman. Nah, sekarang kenapa kok dikhususkan? Nah, tentunya dikhususkan penyebutan di sini, akhwan, ada alasannya. Nah, dikatakan oleh pensyarah hafizahullah taala, wa khassahu asy-syaikhu bidzikri likathrati wuqu'ihi mimman yantasibu lil Islam. Ini alasan pertama. Dikhususkan sebagai pembatal Islam yang kedua, akhwan. Padahal dia sudah masuk di pembatal Islam yang keberapa? Alhamdulillah, yang pertama.
Kenapa? Karena banyaknya manusia terjatuh di dalamnya dari mereka-mereka yang menisbahkan kepada Islam. Jadi alasan pertama kenapa kok dikhususkan? Kita jawabnya apa, Muhammad? Karena banyaknya orang-orang yang mengaku Islam yang terjatuh di dalamnya. Min ibadatil adrihati wal kuburi wal awliya'i was salihin, yang berupa peribadatan kepada tempat-tempat keramat, kubur-kubur, para wali dan orang-orang saleh. Nah, ini alasan pertama. Kalau ditanya kenapa dikhususkan, karena banyaknya manusia yang terjatuh di dalamnya. Kemudian di sana para pensyarah Nawaqidul Islam ikhwan juga menyebutkan alasan-alasan yang lain. Yang kedua, li ahammiyati hadzal naw', dikarenakan pentingnya jenis ini. Karena pentingnya sehingga butuh diperhatikan lebih. Alasan ketiga, li'annahu huwa amalu kuffari Quraisy, karena ini adalah amalan dari orang-orang kufar Quraisy, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal Kasyfus Syubhat. Baik, makanya disebutkan secara khusus agar kita menambah perhatian. Kemudian yang keempat, li'annahu yaqa'u mimman yadda'il Islam kasufiyah wa ghairihim, dikarenakan itu terjadi pada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai kelompok Islam seperti kaum sufi dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, li'annahu syubhatul kuburiyin fi jawazis syirk, karena ini adalah salah satu syubhat para pemuja kubur tentang bolehnya kesyirikan. Makanya kita harus tahu dan harus mengetahui bahwasanya syubhat yang diajukan oleh para pemuja kubur tersebut hakikatnya adalah syirik. Nah, ini 5 alasan, kawan, kenapa dikhususkan. Nah, pembatal Islam yang kedua yang hakikatnya apa? Merupakan bagian dari pembatal Islam yang pertama. Tayyib. Yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita fil ibadah. Siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara dalam peribadatan. Ini secara ringkasnya. Nah, yang kemudian Syekh memerinci bentuk-bentuk peribadatan, diantaranya dengan berdoa, kemudian meminta syafaah pada mereka, bertawakal kepada mereka. Baik. Dan berarti dalil untuk pembatal Islam yang kedua ini, akhwan, sama dengan dalil-dalil pada pembatal Islam yang pertama, yaitu tentang syirik. Apa di antara dalilnya? Berarti Indah Talha. Dalil-dalil tentang syirik. Baik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang lainnya apa? Syukran bisur'ah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang lainnya apa? Badri.
Tayyib, ada yang lebih sharih yaitu apa? Innahu ma yusyrik tadi sudah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Tayyib. Kemudian yang semuanya sudah hafal dalam surat Al-Bayyinah, indah sama. Tayyib, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, dalil-dalil tentang syirik, bahwasanya syirik tidak diampuni jika mati dalam keadaan belum bertobat. Pelaku syirik akbar kekal di dalam neraka. Pelaku syirik akbar yang mati di atasnya maka haram untuk masuk ke dalam surga. Tayyib. Nah, kemudian ditambahkan secara khusus terkait masalah wasaid yang disebutkan tadi. Nah, oleh Badriyah itu ayat ketiga dari surat Az-Zumar. Ini jelas sekali tentang masalah wasaid. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Nah, ini ditambahkan secara khusus pada naqid yang kedua, kawan. Kenapa? Karena ini bukti bahwasanya syirik dalam apa? Dalam bentuk menjadikan antara dia dengan Allah perantara dalam ibadah, yaitu syiriknya orang-orang kufar Quraisy dulu. Nah, Allah katakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala penolong-penolong, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar sesembahan-sembahan selain Allah itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini membuat perantara antara dia dengan Allah dalam apa? Fatih, dalam beribadatan. Tayyib, inilah amalan orang-orang kufar Quraisy dulu. Kemudian juga ditambahkan yang kedua, ayat ke-18 dari surat Yunus. Nanti antum tulis sebagai dalil untuk apa? Naqid yang kedua, kawan. Karena Syekh di sini tidak menyebutkan, mencukupkan dengan dalil yang disebutkan pada pembatal Islam yang pertama. Tapi dua ayat yang kita tambahkan ini sangat sharih terkait masalah wasithah. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Yunus ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, makhluk-makhluk yang tidak mampu untuk memadarati mereka dan tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada mereka. Wa yaqulun, dan orang-orang itu mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu, yaitu sesembahan-sembahan selain Allah, adalah pemberi-pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Nah, ini perantara yang mereka datangkan. Alasannya apa? Sebagai perantara antara kami dengan Allah dalam meminta hajat. Baik. Maka Allah bantah, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di sini syahid bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah syirik, karena Allah katakan di akhir ayat Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka perbuat itu. Nah, ini dua dalil ditambahkan dan dihafal.
Kemudian poin kedua ini akhwan, sebagai pembatal keislaman telah dinukilkan ijma' dan juga telah menegaskan hal ini sebagai pembatal Islam dalam kalimat-kalimat mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Al-Izz Ibnu Abdussalam, demikian pula Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dan yang lainnya dari para a'immatul muslimin. Bahkan Imam Asy-Syanqiti mengatakan, ikhwan, wattikhadzul ma'budati min dunillahi wasa'ita min usuli kufril kuffar. Wattikhadzul ma'budati min dunillahi wasa'it min usuli kufril kuffar. Menjadikan ma'budati min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah sebagai perantara, itu merupakan dasar, merupakan pokok dari kekufuran orang-orang kafir. Makanya sangat penting untuk seorang mengilmui poin yang kedua ini, walaupun dia sebenarnya sudah masuk dalam cakupan pembatal Islam yang pertama. Baik. Sekarang perhatikan syarah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Faman ja'ala al-malaikata wal anbiya'a wasa'ita yad'uuhum wa yatawakkalu 'alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi'i wa daf'al madar." Siapa saja yang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai perantara-perantara, yang dia berdoa meminta kepada malaikat dan nabi-nabi tersebut, serta bertawakal kepada mereka dan meminta kepada mereka untuk diberi kemanfaatan-kemanfaatan dan ditolak kemandaratan-kemandaratan. Mithla an yas'alahum ghufranad dzunub, seperti misalnya meminta kepada malaikat atau kepada para nabi agar dosa-dosa diampuni. Wa hidayatal qulub, dan agar hati itu diberi hidayah. Wa tafrijal kurub, dan agar kesulitan-kesulitan diberi jalan keluar. Wa saddal faqat, dan agar kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu bisa tertutupi. Nah, maka siapa saja yang meminta hal-hal ini kepada malaikat atau pada para nabi atau selainnya dari makhluk-makhluk, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kenapa? Karena dia telah terjatuh dalam pembatal keislaman yang berupa apa? Menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara dalam ibadahnya. Yang bentuk-bentuk ibadah ini kan banyak. Nah, ibadahnya dengan berdoa, bertawakal, nah, meminta hal-hal yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Baik. Nah, ini tegas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau, bahwasanya yang terjatuh dalam perbuatan seperti ini keluar dari Islam berdasarkan ijma'. Nah, kalau ditanya apa landasan ijma', maka antum tambahkan 2 ayat tadi. Baik. Kemudian perhatikan faedah berikutnya, penting untuk dipahami dengan sempurna agar kita tidak terjebak dengan syubhat para pemuja kubur dan pelaku kesyirikan.
Wal wasaitu ala qismain. Ya. Setelah kita tahu akhwan, yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara dalam ibadah itu hukumnya apa? Kafir. Ya. Perlu diketahui perantara-perantara itu di dalam Islam ini ada dua jenis agar tidak salah dalam memahami. Ya, perantara-perantara itu ada dua jenis. Yang pertama, wasaitu man ankaraha fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Yang pertama, perantara-perantara yang siapa saja mengingkarinya maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ini jenis pertama. Berarti kalau seperti ini kita harus menetapkan atau meniadakan, Fatur? Nah, berarti kita harus menetapkannya. Wasithah yang bagaimana ini? Perantara yang bagaimana ini yang harus kita tetapkan? Wahiyal wasaitul lati bimakna tablighir risalah. Yaitu wasithah, perantara-perantara yang bermakna ya penyampaian risalah. Atau dengan kata lain, perantara yang wajib kita tetapkan adalah apa? Al-wasithah fi tablighir risalah. Perantara dalam penyampaian risalah untuk sampai kepada umat manusia, sampai kepada kita semua. Itu harus kita tetapkan. Maksudnya bagaimana? Wa hiya an taj'ala bainaka wa bainallahi wasithatan fi tablighir risalah. Yaitu engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah perantara dalam tersampainya risalah. Dalam penyampaian risalah itu ada perantara antara kita dengan Allah. Ini harus kita tetapkan. Kenapa ya kawan? Karena kita tidak boleh kemudian mengatakan aku mengambil syariat langsung dari Allah. Nah, atau ketika mau menetapkan hukum, aku tadi bermimpi bertemu Allah, Allah menetapkan hukum demikian-demikian. Nah, ini kufur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pada tersampainya risalah, pada tersampaikannya hukum syariat ini kepada hamba-hambanya, Allah menunjuk perantara-perantara yang disebut dengan apa? Rusul. Disebut dengan apa? Rusul, utusan-utusan. Dan Rasul, utusan-utusan Allah itu dari dua jenis makhluk, yaitu jenis malaikat dan jenis manusia. Maka dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, wa humur rusul minal malaikati wal bashar. Perantara-perantara dalam penyampaian risalah ini adalah para rasul, para utusan dari jenis malaikat maupun utusan dari jenis manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan hal ini di dalam ayatnya. Bagaimana bunyi ayat tersebut? Indah ya Iqbal? Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ini antum tambahkan di sini. Nah, wa humur rusul minal malaikati wal bashar. Liqaulihi ta'ala Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari kalangan malaikat sebagai utusan-utusannya, juga dari kalangan manusia. Taib, utusan dari kalangan malaikat yang dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul dari kalangan manusia siapa? Indak Muhammad. Malaikat siapa yang tugasnya menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Baik. Adapun utusan dari kalangan manusia itulah yang dikenal dengan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul.
Berarti Nabi, kemudian para rasul dan malaikat Jibril itu adalah perantara-perantara antara kita dengan Allah dalam masalah apa, Abdullah? Nah, dalam penyampaian risalah. Kalau seorang menolak, enggak, aku enggak perlu perantara, aku tidak menetapkan adanya perantara-perantara itu, berarti tidak perlu nabi, tidak perlu rasul, tidak perlu malaikat, maka hukumnya apa Cahya? Hukumnya kafir. Paham? Baik. Ini perantara yang pertama yang wajib kita tetapkan, yang apabila seorang mengingkarinya maka kafir berdasarkan ijma. Kenapa? Karena hakikatnya dia mengingkari adanya nabi dan rasul serta mengingkari malaikat. Yang kedua, wasaitu man asbataha fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Yang kedua, perantara-perantara yang siapa saja menetapkannya maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ini kebalikannya, Pak. Kalau tadi yang mengingkarinya maka hukumnya kafir, tapi yang kedua sekarang perantara yang siapa saja menetapkannya maka hukumnya kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Apa itu? Wahiyal wasaitu minal makhluqin allati yaj'aluha ba'dun nasi bainahum wa bainallah fayas'alunahumus syafa'ah wa yatawakkaluna 'alaihim wa yad'unahum. Yaitu perantara-perantara dari kalangan para makhluk yang sebagian manusia menjadikan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, sehingga mereka meminta kepada para makhluk itu syafaat. Mereka menyerahkan perkaranya, bertawakal kepada perantara-perantara tersebut dan berdoa meminta kepada perantara-perantara tersebut. Maka ini siapa saja yang menetapkannya maka hukumnya apa? Umar? Kafir. Berarti harus kita apa? Ingkari adanya perantara antara hamba dengan Allah dalam beribadah. Ini harus diingkari. Karena siapa saja yang menetapkannya maka terjatuh dalam pembatal keislaman. Wahia muradul musannif, dan inilah yang dimaksudkan oleh pengarang dalam pembatal keislaman ini. Wahada kufrun bil ijma', dan ini hukumnya kufur berdasarkan ijma'. Baik. Pembahasan ini penting sekali untuk dipahami dengan baik. Kenapa? Karena salah dalam memahami makna wasithah menjadikan apa? Terjatuh dalam kesesatan yang banyak. Misalnya, orang ini tidak memahami bahwasanya ada wasithah yang harus diingkari, tidak boleh ditetapkan. Nah, makanya dia menetapkan adanya wasithah baik dalam penyampaian risalah maupun dalam ibadah, maka jatuh dalam syirik. Kemudian kalau tidak paham adanya wasithah yang harus ditetapkan, yaitu dalam tablighur risalah, akhirnya dia ingkari semua wasithah. Akhirnya dia terjatuh dalam kekufuran kalau mengingkari keimanan terhadap Nabi dan Rasul serta keimanan terhadap para malaikat. Dia tidak beriman terhadap hal itu, maka jatuh dalam kekufuran. Nah, wasithah yang kedua ini akhwan diungkapkan oleh para ulama yang lain dengan ungkapan yang lebih singkat. Nah, terkadang diungkapkan wasithah yang harus kita ingkari, yang siapa saja menetapkannya maka dia kufur berdasarkan ijma', diungkapkan dengan ungkapan apa? Wasithah fi tablighil hajat.
wasithah fi tablighil hajat. Dan sebagian mengungkapkan dengan apa? Wasithah tusrafu lahumul ibadat. Wasithah tusrafu lahumul ibadat. Dan ini lebih jelas, kawan. Nah, ungkapan yang terakhir ini lebih jelas, yaitu perantara-perantara yang diarahkan kepada mereka peribadatan seperti tawakal, doa dan seterusnya. Baik. Itu dulu untuk kelanjutannya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.